Hai, selamat datang di awal cerita. Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul The Owners. Dan semoga sehat selalu buat kalian serta keluarga besar kalian. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Let's go! Diawali dengan 3 orang pemuda Madesu yaitu John, Nathan, dan Terry. Mereka bertiga sedang menyusun rencana untuk merampok sebuah rumah sepasang lansia yang bernama Richard dan Ellen. Yang diketahui Richard merupakan seorang dokter ternama di kampung mereka. Dan kebetulan, nanti malam Richard dan Ellen akan pergi keluar untuk makan malam. Informasi itu mereka dapatkan karena ibunya Terry bekerja paruh waktu di rumahnya Richard. Lalu datang seorang wanita bernama Mary yang merupakan pacarnya Nathan. Ia datang untuk meminta mobilnya dikembalikan yang dipinjam oleh Nathan karena mobil itu milik orang lain yang sedang diperbaiki di bengkel tempat Mary bekerja. Namun Nathan menolak mengembalikannya karena dirinya masih membutuhkan mobil itu untuk operasional dalam merampok. Yang tak lama, mereka melihat Richard dan Ellen pergi keluar untuk makan malam. Saat itulah mereka bertiga datang ke rumahnya Richard, disusul dengan Mary yang menggunakan sebuah sepeda. Lalu ketika mereka mulai melompati pagar yang cukup tinggi, sial bagi Terry yang kakinya kecengklak karena menahan berat badannya. Walau begitu, mereka tetap melakukan aksinya dengan masuk ke dalam rumah setelah memecahkan kaca pintu. Setelah masuk ke dalam rumah Richard, mereka bertiga mulai bergegas mencari berangkas. Yang sayangnya, tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui di mana Richard menyimpan berangkas itu. Sehingga mereka pun mulai berpencar untuk mencarinya ke setiap sudut rumah. Lalu Nathan yang melihat sebuah pintu menuju ruang bawah tanah, segera memanggil Terry dan memintanya turun ke bawah untuk memeriksanya. Terry pun turun ke bawah dan menemukan berangkas yang tersimpan di bawah sana, disusul dengan memanggil John dan Nathan untuk datang. Di mana hal itu membuat mereka bertiga senangnya bukan main karena menganggap berangkas itu berisi banyak uang. Namun sayang mereka tidak mengetahui kode berangkas itu yang terdiri dari kombinasi angka. Alhasil mereka mulai mencoba membukanya secara paksa dengan berbagai cara, akan tetapi hasilnya sia-sia. Hingga akhirnya John mengusulkan untuk menunggu Richard dan Ellen pulang ke rumah. Barulah mereka memaksa Richard untuk memberitahukan kode berangkasnya. Nathan dan Terry setuju dengan usul John dan mereka pun mulai bersantai hingga malam tiba. Sementara Mary yang bosan sedari tadi menunggu mereka di luar, mulai membunyikan klakson mobil sambil memanggil Nathan. Lantas Nathan pun keluar dan mengajak Mary untuk masuk dalam rumah. Yang ternyata mereka malah melakukan adegan... sudahlah. Daripada nontonin kegiatan mereka, John mengajak Terry pergi ke lantai 2 dan masuk ke dalam sebuah kamar. Di mana kamar itu merupakan kamar putrinya Richard dan Ellen yang telah lama meninggal, yaitu Kat. Sementara di lantai bawah, Mary dengan bahagianya mengatakan kepada Nathan kalau dirinya telah hamil, yang membuat Nathan terkejut karena tidak pernah menyangkanya. Lalu datanglah sebuah mobil yang menandakan kalau Richard dan Ellen telah pulang. Mereka pun bersiap menyambutnya dengan menyamarkan identitas mereka menggunakan topeng, termasuk Mary yang dipaksa untuk ikut menggunakannya. Kemudian ketika Richard dan Ellen masuk dalam rumah, mereka langsung menyergapnya, yang membuat Ellen terjatuh dan tangannya terluka terkena serpihan kaca. Kemudian setelah dibawa ke ruang tengah, Richard meminta mereka untuk mengobati luka pada tangannya Ellen, dan berjanji akan memberikan semua hartanya kepada mereka. Mary yang gak tegaan akhirnya mengambil alat P3K untuk mengobati lukanya Ellen, disusul dengan John yang menyuruh Mary untuk mengikat tangannya Ellen. Setelah itu barulah Richard menepati janjinya dengan memberikan semua uang yang ada di dalam dompetnya. Namun Nathan dan John yang sudah mengetahui keberadaan berangkas segera membawa mereka ke ruang bawah tanah. Sesampainya di sana, Mary yang menganggap kalau dirinya bukanlah bagian dari mereka mengatakan ingin pergi, namun Nathan menahan kepergiannya sebelum mendapatkan uang yang ada di dalam berangkas. Sementara Richard yang tidak ingin memberikan kode berangkasnya,
membuat John mengambil sebuah cutter sebagai alat untuk mengancamnya. Dan Mary yang melihat itu segera pergi dari sana, disusul dengan John mengejar Mary yang bersembunyi untuk menelpon polisi. Namun sayang John lebih dulu menemukan Mary dan memaksanya untuk bekerja sama. Sementara di ruang bawah tanah, ternyata Richard mengenali identitas Nathan dan Terry yang bersembunyi di balik topeng. Di mana hal itu sangat wajar karena mereka masih satu kampung. Mulai saat itulah Richard bermain dengan kata-kata untuk menyerang dan mempengaruhi psikologis mereka. Yang tanpa diduga kata-kata yang dikeluarkan Richard berhasil mempengaruhi Terry untuk mengajak Nathan menyudahi aksi mereka ini. Namun Nathan menolaknya bahkan mengancam Terry. Lalu John datang membawa Terry dengan tangannya yang sudah terikat, disusul dengan Nathan mengancam melukai Ellen kalau Richard tidak memberitahukan kode berangkasnya. Dan lagi-lagi Richard mengatakan sesuatu yang membuat Nathan menjadi ragu dengan apa yang sedang mereka lakukan. Lantas John yang melihat rencananya hampir berantakan segera memaksa Nathan untuk melanjutkan aksinya dengan menodongkan pistolnya. Tiba-tiba, Nathan dan John pun terlibat perkelahian yang mengakibatkan Nathan terkena tusukan pada perutnya. Melihat itu, Richard meminta ikatan tangannya dilepaskan karena Nathan harus segera mendapatkan pertolongan. Namun John baru bersedia melepaskan ikatan tangannya kalau Richard memberitahukan kode berangkasnya. Yang akhirnya, Richard memberitahukan kode berangkasnya kepada John. Akan tetapi, Richard sengaja memberitahukan kode yang salah untuk mengalihkan perhatian John agar Terry dapat melepaskan ikatan tangannya. Namun yang terjadi, Terry malah nangis di pojokan. Sementara John yang sadar kalau kodenya salah, langsung mengambil gergaji mesin dan berniat menewaskan Ellen. Di mana bersama dengan Mary yang melihat itu berusaha memindahkan tangannya yang terikat ke depan. Tiba-tiba, John pun tewas seketika disusul dengan Mary melepaskan ikatan tangannya Richard. Setelah itu, Mary bergegas menyiapkan mobil yang ada di sana untuk membawa Nathan ke rumah sakit. Sedangkan Richard yang telah mengamankan pistolnya John mengatakan kondisi Nathan yang sekarang tidak akan selamat di dalam perjalanan. Maka dari itu Richard menawarkan dirinya agar dirinya saja yang mengobati Nathan. Mary pun setuju dan mulai membawa Nathan ke ruangan Richard dibantu oleh Terry. Lalu Richard meminta semuanya keluar dari ruangan agar dirinya dapat fokus dalam pekerjaannya. Di sana Mary yang terlihat begitu khawatir dengan kondisi Nathan hanya bisa menangis. Dan Terry yang melihat itu mencoba untuk menghibur dan menenangkannya, namun Terry malah berusaha menyosor Mary. Seketika Mary menghindar dan mulai membahas masa lalunya Terry, yang ternyata Mary mempunyai seorang saudari kembar yang bernama Jen, di mana dahulu Jen merupakan pacarnya Terry. Namun sayang Jen telah lama dinyatakan hilang gara-gara kelakuan Terry yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Lalu Mary masuk dalam ruangan di mana Nathan berada karena ingin melihat kondisinya saat ini. Akan tetapi Mary merasakan tubuhnya Nathan yang dingin dan tidak ada denyut nadinya lagi. Richard memastikan dan meyakinkan Mary kalau keadaan Nathan baik-baik saja. Bahkan Richard segera menelpon ambulans agar segera datang. Yang padahal sebelumnya John telah merusak kabel teleponnya. Ditambah dengan melihat Ellen sedang menyuntikkan sesuatu kepada Terry. Mary yang sadar sesuatu telah terjadi berusaha pergi dari sana, namun sayang semua pintu telah terkunci. Lalu Ellen menghampiri Mary dan memarahinya, bahkan menganggap Mary sebagai Cat puterinya. Bravo, darling. Setelah itu Mary menghampiri Terry berniat meminjam ponselnya untuk menelpon polisi. Namun Terry mengatakan kalau ponselnya telah diberikan kepada Ellen. Di tengah kepanikannya Mary, Richard dan Ellen datang dengan membawakan teh hangat. Dan saat itulah Mary yang sudah curiga menolak meminumnya dengan cara memberantakkan mejanya, disusul dengan mengambil pisau dan meminta Richard untuk membukakan pintu rumah. Richard pun dengan santai perlahan mendekati Mary dan mengambil alih pisaunya, lalu mengurung Mary di dalam lemari. Sementara Terry yang melihat itu hanya berdiam diri seakan membiarkan Richard melakukan itu. Kemudian Richard mengajak Ellen ke dalam kamar yang ada di lantai 2 dan menyuruh Terry menunggu ambulans datang.
Saat itulah Mary yang berada di dalam lemari berteriak meminta bantuan Terry untuk mengeluarkannya. Namun nampaknya Terry berada di pihaknya Richard dan Ellen. He's never loved you. Sedangkan di tempat lain, Ellen meminta izin kepada Richard untuk menghukum Mary, dan Richard mengizinkan Ellen untuk melakukannya. Di sisi lain, Mary yang ingin pergi dari sana meyakinkan Terry kalau Nathan telah tewas. Namun Terry yang sudah merasakan kakinya mati rasa malah tidak percaya dengan apa yang dikatakan olehnya. Listen, Terry, now it's not really the time. Hingga akhirnya, Terry mengalami delusi dan mengeluarkan Mary dari dalam lemari. Hal itu karena Terry menganggap Mary adalah Jen. Mary yang tidak mempedulikan apa yang terjadi kepada Terry segera mengambil pisau dan pergi ke lantai atas. Disusul dengan Terry yang kini berjalan saja sangat sulit. Yang ternyata, Mary berniat pergi dari sana dengan meloncat dari jendela kamar. Terry yang melihat hal itu tentu saja berusaha mencegahnya karena tidak ingin ditinggalkan sendirian. Lalu tiba-tiba muncul gas asap yang memenuhi ruangan ditambah dengan tertutupnya jendela. Lantas Mary berusaha keluar dari kamar dengan membopong Terry yang badannya tidak ringan. Namun sayang, ternyata gas asap berada di mana-mana di setiap sudut rumah. Dan saat itulah Richard dan Ellen yang telah menggunakan kostum muncul bergantian mencambuki Mary sebagai hukuman. Hingga akhirnya Mary berhasil melempar vas bunga yang membuat Ellen terjatuh. Mary pun mengambil alih topeng yang digunakan Ellen disusul dengan Ellen yang menyuntikkan sesuatu kepada Mary. Lantas Mary segera membawa dan mengamankan Ellen di sebuah ruangan untuk menanyakan apa yang telah ia suntikan kepada dirinya. Akan tetapi Richard keburu datang dan mereka pun terlibat perkelahian. Beruntung Mary berhasil mengatasinya dengan membuat Richard terkunci di luar. Lalu negosiasi pun terjadi di mana Mary tidak akan melukai apalagi menewaskan Ellen jika Richard memberikan kunci rumahnya dan membiarkan dirinya bersama Terry keluar dari sana. Richard pun setuju dengan hal itu, namun sebelum memberikan kunci rumahnya, ia memberikan sugesti kepada Mary agar menuruti perintahnya. Setelah itu, barulah Mary segera membawa Terry yang sudah tidak berdaya untuk keluar dari sana. Namun, banyaknya kunci membuat Mary kebingungan kunci mana yang harus ia gunakan. Hingga akhirnya Mary berhasil membuka pintu ruang bawah tanah, dan ia segera membawa Terry yang sudah benar-benar sangat menjadi beban. Lalu setelah semua siap, Mary yang akan pergi dari sana menggunakan mobil harus terhenti karena Richard dan Ellen sudah menunggunya di balik pintu garasi. Tiba-tiba, Terry menembak Mary yang ternyata sebelumnya Richard telah memerintahkan Terry untuk melakukannya. Ditambah dengan efek suntikan tadi yang membuat Mary menjadi lumpuh sebagian. Lalu Richard dan Ellen membawa Terry dengan menggunakan kursi roda untuk memberikan hadiah yang telah dijanjikan sebelumnya. Di mana hadiah itu adalah sesuatu yang berada di balik berangkas itu. Yang ternyata berangkas itu merupakan pintu rahasia sebuah ruangan yang terdapat ranjang dan seorang gadis dengan kaki di rantai. Dan mereka berdua memanggil gadis itu sebagai Cat. Namun setelah diperhatikan ternyata gadis itu adalah Jen. Yang artinya hadiah untuk Terry adalah bertemu dan bersatu kembali dengan Jen, yang tak lain adalah saudari kembarnya Mary. 1 minggu kemudian ibunya Terry bekerja seperti biasa membersihkan rumahnya Richard dan Ellen, sementara Richard dan Ellen sendiri lagi asik berkebun di halaman belakang, yang nampaknya mereka menanam sesuatu yang sangat amat mencurigakan. Lalu sebelum pulang ibunya Terry curhat kepada mereka kalau Terry sudah seminggu tidak pulang ke rumah. Dan mereka pun bersikap tenang seperti tidak pernah terjadi sesuatu. Tamat. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah alur cerita film kali ini. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di video berikutnya.